Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, atau malam. Perkenalkan, nama saya Erlangga Mutahar Ramadan dengan NIM 2110912210038 dari Program Studi Kesehatan Masyarakat Fakultas Kedokteran Universitas Lambung Mangkurat. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai visi, misi, dan tujuan Universitas Lambung Mangkurat, Fakultas Kedokteran Universitas Lambung Mangkurat, dan program studi Kesehatan Masyarakat, Fakultas Kedokteran Universitas Lambung Mangkurat. 8 kompetensi sarjana kesehatan masyarakat, serta penjabaran dari Miracle. Yang pertama, visi, misi, dan tujuan Universitas Lambung Mangkurat. Visi: terwujudnya Universitas Lambung Mangkurat sebagai universitas terkemuka dan berdaya saing di bidang lingkungan lahan basah. Rumusan visi Universitas Lambung Mangkurat ini mengandung 3 kata kunci utama, yaitu terkemuka, berdaya saing, dan lingkungan lahan basah. Pencapaian visi Universitas Lambung Mangkurat ini sangat konsisten dengan visi fakultas di lingkungan Universitas Lambung Mangkurat, yang dicerminkan pada kapasitas institusi yang terkemuka atau unggul di bidangnya, pencapaian sumber daya manusia dan iptek yang berkualitas, serta lingkungan lahan basah sesuai bidang keilmuan fakultas menggunakan variasi narasi kata antara lain lahan suboptimal atau area sungai, dan perkembangan atau perikanan kelautan, Fakultas Pertanian, Perikanan, Kedokteran, Kehutanan, Teknik. Sementara itu, beberapa fakultas seperti Fakultas Kedokteran Gigi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis mengimplementasikan lahan basah di dalam narasi misi fakultas. Pencapaian sumber daya manusia dan iptek yang berkualitas sangat berkaitan dengan sifat terkemuka atau unggul dan berdaya saing atau kompetitif. Iptek dalam pengelolaan lahan basah yang unggul menjadi barometer institusi ini, yang mampu meningkatkan harkat dan daya saing dalam lingkungan lahan basah dibandingkan perguruan tinggi lainnya dalam skop nasional maupun internasional. Misi: 1. Menyelenggarakan tridharma perguruan tinggi yang berkeadilan, berkesetaraan, berkualitas, dan relevan dengan perkembangan iptek yang berfokus pada program unggulan lingkungan lahan basah. Menyelenggarakan penguatan tata kelola universitas berdasarkan tata kelola universitas yang baik. Good governance, mengembangkan kelembagaan, meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan sarana prasarana. 3. Menyelenggarakan pendidikan yang berbasis karakter, wajah sampai kaputing atau wasaka, tetap bersemangat dan kuat bagaikan baja dari awal sampai akhir, dan berdaya saing internasional. 4. Menyelenggarakan kerjasama dengan berbagai perguruan tinggi dalam dan luar negeri, pemerintah pusat dan daerah, dunia usaha dan industri, serta pemangku kepentingan lainnya pada tingkat nasional dan internasional. Kata kunci tersebut diuraikan secara operasional sehingga rumusan misi, tujuan, sasaran, dan strategi pencapaiannya yang ditetapkan akan selaras dengan visi Universitas Lambung Mangkurat. Ketiga kata kunci di atas diuraikan dalam jabaran sebagai berikut. Terkemuka. Terkemuka merupakan pernyataan keunggulan mutu lulusan dan iptek yang dihasilkan oleh Universitas Lambung Mangkurat. Kualitas yang baik dan terukur sesuai standar mutu pendidikan tinggi keunggulan institusi tersebut meliputi kompetensi lulusan, pendidik, dan tenaga kependidikan, sarana dan prasarana, pengelolaan, pembiayaan, penilaian pendidikan, dan pengajaran, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan kerjasama. Berdaya saing. Berdaya saing merupakan pernyataan kemampuan institusi untuk bersaing dengan perguruan tinggi lainnya baik skala nasional, regional, maupun internasional di bidang pendidikan dan pengajaran, manajemen kelembagaan, kualitas sumber daya manusia, produk riset, dan pengabdian kepada masyarakat, serta kompetensi lulusan. Lingkungan lahan basah. Lingkungan lahan basah atau wetland merupakan pernyataan wilayah atau lahan yang sebagian atau seluruhnya kadang-kadang tergenangi oleh lapisan air yang dangkal. Lahan basah adalah wilayah payau, rawa, gambut atau perairan, baik alami maupun buatan, permanen atau temporer, dengan air yang mengalir atau diam,
tawar, payau, atau asin, termasuk pula wilayah dengan air laut yang kedalamannya di saat pasang rendah atau surut tidak melebihi 6 meter atau 62 konversi Ramsar. Secara geografis, ini merupakan faktor kekuatan dan peluang yang harus dioptimalkan oleh Universitas Lambung Mangkurat untuk menjadi institusi yang unggul dan kompetitif. Tujuan Universitas Lambung Mangkurat: 1. Terwujudnya Tridharma perguruan tinggi yang berkeadilan, berkesetaraan, berkualitas, dan relevan dengan perkembangan iptek yang berfokus pada program unggulan pengelolaan lahan basah. 2. Terwujudnya penguatan tata kelola universitas berdasarkan tata kelola universitas yang baik, good governance, mengembangkan kelembagaan, meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan sarana prasarana. 3. Menghasilkan lulusan yang berkarakter wajah sampai kaputing, wasaka, dan memiliki kompetensi yang mampu bersaing di dunia internasional. 4. Terwujudnya kerjasama dengan berbagai perguruan tinggi dalam negeri maupun luar negeri, pemerintah pusat dan daerah, dunia usaha dan industri, serta pemangku kepentingan lainnya pada tingkat nasional dan internasional. Yang kedua, visi, misi, dan tujuan Fakultas Kedokteran Universitas Lambung Mangkurat. Visi: menjadi fakultas yang terkemuka dan berdaya saing dalam bidang kesehatan terutama di lingkungan lahan basah. Misi: 1. Menyelenggarakan pendidikan dalam menghasilkan lulusan yang terkemuka dan berdaya saing dalam bidang kesehatan terutama di lingkungan lahan basah. 2. Menyelenggarakan penelitian yang menghasilkan iptek dalam bidang kesehatan khususnya di lingkungan lahan basah. 3. Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat dan menyebarluaskan iptek dalam kesehatan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat terutama di lingkungan lahan basah. 4. Memantapkan tata kelola yang transparan dan akuntabel. Tujuan: 1. Terwujudnya pendidikan dalam menghasilkan lulusan yang terkemuka dan berdaya saing dalam bidang kesehatan terutama di lingkungan lahan basah. 2. Terwujudnya penelitian yang menghasilkan iptek dalam bidang kesehatan terutama di lingkungan lahan basah. 3. Terwujudnya pengabdian kepada masyarakat dan menyebarluaskan iptek dalam bidang kesehatan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat terutama di lingkungan lahan basah. 4. Terwujudnya tata kelola yang transparan dan akuntabel. Yang ketiga, visi, misi, dan tujuan program studi kesehatan masyarakat Fakultas Kedokteran Universitas Lambung Mangkurat. Visi: menjadi program studi yang unggul dan berdaya saing dalam bidang kesehatan masyarakat di lingkungan lahan basah. Misi: 1. Menyelenggarakan pendidikan yang berorientasi pada nilai integritas dan unggul dalam bidang kesehatan masyarakat di lingkungan lahan basah. 2. Menyelenggarakan penelitian yang kreatif dan inovatif dalam kesehatan masyarakat di lingkungan lahan basah. 3. Menyelenggarakan pengabdian masyarakat melalui kegiatan pemberdayaan dan pemberian informasi kesehatan dalam bidang kesehatan masyarakat di lingkungan lahan basah. 4. Menyelenggarakan diseminasi karya ilmiah di tingkat lokal, nasional, maupun internasional. 5. Melaksanakan kerjasama dengan pihak swasta, perguruan tinggi, dan pemerintah. 6. Memantapkan tata kelola yang transparan dan akuntabel. Tujuan: 1. Menghasilkan lulusan yang memiliki nilai integritas, unggul, dan terdepan dalam menguasai ilmu kesehatan masyarakat di bidang lingkungan lahan basah dengan mengutamakan isu strategis kesehatan masyarakat. 2. Menghasilkan karya ilmiah yang bermutu tinggi, kreatif, dan inovatif, baik secara teoritik, konseptual, ataupun metodologi yang dapat memperkaya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi ilmu kesehatan masyarakat yang selaras dengan pembangunan kesehatan masyarakat. 3. Meningkatkan peran serta aktif dalam membantu pemerintah masyarakat dan pemangku kebijakan terutama dalam bidang kesehatan masyarakat pada lahan basah, serta menyebarluaskan informasi kesehatan berdasarkan hasil kajian ilmiah untuk meningkatkan derajat hidup masyarakat. 4. Menghasilkan kegiatan-kegiatan dalam rangka menyebarkan hasil penelitian maupun pengabdian kepada masyarakat pada tingkat lokal, nasional, dan internasional. 5. Menghasilkan jejaring dengan pihak swasta, perguruan tinggi, dan pemerintah. 6. Mewujudkan tata kelola program studi yang transparan, akuntabel, partisipasi, dan koordinasi. Tujuan pendidikan:
Tujuan pendidikan program studi kesehatan masyarakat Fakultas Kedokteran Universitas Lambung Mangkurat sebagai lembaga pendidikan akademik dan keprofesian secara terintegrasi dalam rangka mendidik mahasiswa melalui proses belajar mengajar dengan menyelesaikan seperangkat kurikulum, sehingga mempunyai cukup pengetahuan, keterampilan, dan sikap untuk 1. Melaksanakan pendidikan kesehatan masyarakat dalam suatu sistem kesehatan nasional sesuai dengan kebijaksanaan umum pemerintah yang mencakup, menghayati dan memahami pembangunan di bidang kesehatan sebagai bagian dari pembangunan nasional, menggunakan kaidah-kaidah ilmiah, maka dalam rangka menerapkan kemampuan profesionalnya untuk mengidentifikasi, menganalisis, menilai, dan menentukan prioritas permasalahan kesehatan masyarakat dengan menimbang berbagai faktor, khususnya dalam bidang perilaku, lingkungan, dan pencegahan. Memiliki kemampuan untuk menyusun rencana, melaksanakan, mengawasi, dan melakukan penilaian upaya-upaya pelayanan kesehatan, baik yang bersifat promotif dan preventif tanpa mengabaikan kegiatan kuratif dan rehabilitatif. Bekerja sama dengan berbagai sektor dan disiplin ilmu dalam pembinaan, pendidikan, pelayanan, dan pembangunan kesehatan masyarakat. Menunjukkan kemampuan sebagai pemimpin dan bekerja sama bersama masyarakat dalam suatu tim pembinaan dan pembangunan kesehatan masyarakat. 2. Mampu bersikap proaktif, bersedia menerima dan mampu menggunakan pengetahuan dan teknologi baru untuk membentuk dan memperkuat kepribadiannya sebagai warga negara Indonesia yang bertanggung jawab. 3. Bersikap kritis dan menunjukkan sikap terbuka terhadap cabang-cabang ilmu, baik ilmu alam, biomedik, sosial budaya, ekonomi, dan teknologi baru lainnya, serta menjadikan landasan pembentukan kepribadiannya sebagai ilmuwan dan profesional di bidang kesehatan masyarakat. 4. Memahami dan dapat menjelaskan tahapan-tahapan perkembangan dan menguraikan dimensi-dimensi kesehatan, baik sebagai ilmuwan dan profesi kesehatan masyarakat. 5. Peka dan peduli terhadap masalah-masalah kesehatan masyarakat yang kemudian ditunjukkan dengan rasa penuh tanggung jawab dan keterikatannya untuk memecahkan, menyelesaikan, dan melakukan pembinaan kesehatan kepada masyarakat. 6. Mengikuti perkembangan ilmu, pengetahuan, dan teknologi dalam rangka meningkatkan dan mengembangkan diri dalam ilmu pengetahuan dan teknologi, khususnya ilmu kesehatan masyarakat dengan berpedoman pada pendidikan sepanjang hayat. 8. Kompetensi sarjana kesehatan masyarakat. Pendidikan tinggi kesehatan masyarakat dalam mendidik seorang calon sarjana kesehatan masyarakat berdasarkan 8 kompetensi utama yang dijabarkan menjadi 1. Mampu melakukan kajian dan analisis situasi, analitik atau assessment skills. 2. Mampu mengembangkan kebijakan dan perencanaan program, policy development atau program planning skills. 3. Mampu berkomunikasi secara efektif, communication skills. 4. Mampu memahami budaya setempat, cultural competency skills. 5. Mampu melaksanakan pemberdayaan masyarakat, community empowerment. 6. Memiliki penguasaan ilmu kesehatan masyarakat, public health science skills. 7. Mampu dalam merencanakan keuangan dan terampil dalam bidang manajemen, financial planning and management skills. 8. Memiliki kemampuan kepemimpinan dan berpikir sistem, leadership and system thinking skills. Profil lulusan kesehatan masyarakat. Profil lulusan sarjana kesehatan masyarakat berpedoman pada karakter seorang tenaga kesehatan masyarakat yang profesional adalah manager, inovator, researcher, apprentice, communicatarian, leader, and educator. Miracle. 1. Manager, yang berarti mereka mampu mengelola program kesehatan masyarakat. 2. Inovator, yang berarti mereka mampu melakukan pendekatan yang inovatif. 3. Researcher, yang berarti mereka memiliki keterampilan dalam melakukan penelitian dan menjelajahi bukti untuk membuat keputusan. 4. Apprenticer, yang berarti mereka profesional dalam pembelajaran hidup. 5. Communicatarian, yang berarti mereka mampu bekerja di tengah masyarakat.
6. Leader, yang berarti mereka dapat menjadi pengambil keputusan untuk menemukan visi untuk kesehatan masyarakat. 7. Edukator, yang berarti mereka mampu mendidik semua orang untuk hidup sehat. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya memohon maaf apabila terdapat salah kata dalam penyampaiannya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.